Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auriza Rigita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait review jurnal metode food recall di tingkat rumah tangga. Berdasarkan jurnal yang saya baca, penelitian ini menggunakan metode 24-hour food recall pada tingkat rumah tangga. Responden diminta menyebutkan semua makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarganya selama 24 jam terakhir. Makanan yang dicatat kemudian dikelompokkan ke dalam 8 kelompok pangan utama, yaitu daging, ikan, telur, buah, sayur, sereal, ya, atau umbi, susu, dan kacang-kacangan atau biji-bijian. Dari data tersebut akan dihitung dua indikator utama kualitas diet, yaitu Dietary Diversity Score dan China Food Pagoda Score. Dietary Diversity Score adalah jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi, kemudian China Food Pagoda Score merupakan uh, indikator yang digunakan untuk mengukur kesesuaian konsumsi dengan Panduan Gizi Nasional China tahun 2016. Skor pada CFPS ini berkisar antara 0 hingga 8, karena minyak dan garam tidak disertakan dalam survei. Tujuannya untuk menilai bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumsi makan dan kualitas diet rumah tangga di wilayah pedesaan Provinsi Jiangsu, China. Peneliti juga ingin melihat apakah rumah tangga masih yang masih memproduksi makanan sendiri seperti petani memiliki ketahanan konsumsi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga non-petani selama pandemi. Repetisi yang dilakukan ini sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2019 sebelum pandemi, 2020 saat pandemi mulai berdampak, dan 2021 saat sudah ada pelonggaran pembatasan. Jumlah sampelnya ini terdapat 626 yang diobservasi dengan 417 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, 65 rumah tangga disurvei 3 kali, 151 rumah tangga disurvei 2 kali, dan 129 rumah tangga disurvei 1 kali. Desainnya ini termasuk unbalance karena nggak semua rumah tangga diikuti setiap gelombang survei. Kemudian prosedur pelaksanaannya, sampel diambil melakukan metode multi-stage random cluster sampling di 20 desa yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Jiangsu. Kemudian survei dilakukan pada 2019 dilakukan secara tatap muka, sementara pada 2020 dan 2021 dilakukan secara daring melalui telepon karena ada pembatasan mobilitas akibat pandemi. Data yang dikonsumsi hanya mencakup makanan yang dikonsumsi yang di rumah. Kemudian peneliti menghitung persen day atau jumlah makan di rumah per orang per hari untuk mengubah data konsumsi menjadi rata-rata per kapita per hari. Analisis dilakukan menggunakan random effects untuk CFPS dan konsumsi serta portion untuk skor keragaman pangan. Sebagai pembanding dilakukan juga analisis ordinary least square atau OLS sebagai uji robustness. Kemudian sasarannya ini merupakan rumah tangga pedesaan Provinsi Jiangsu, salah satu wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif tinggi dan pertanian serta perikanan yang kuat. Responden mencakup rumah tangga petani dan non-petani dengan rata-rata usia kepala rumah tangga 64 tahun. Kemudian kelebihannya, penggunaan data selama 3 tahun yang dapat dilakukan dapat membandingkan perubahan konsumsi. Kemudian indikator kualitas diet yang digunakan ini sudah standar dan sudah sesuai dengan pedoman gizi. Kekurangannya hanya mencakup satu provinsi sehingga datanya ini tidak dapat direalisasikan untuk seluruh Cina, dan data tahun 2020-2021 yang dikumpulkan ini kan secara daring sehingga bisa terjadi bias ingatan responden. Potensi biasnya itu yang pertama dari recall bias, itu karena responden mengingat makanan yang dikonsumsi, kemudian ada selection bias karena tidak semua rumah tangga berpartisipasi pada setiap tahun survei, dan measurement bias karena survei
daring dapat mempengaruhi ketepatan data. Eh, Cara mengatasinya itu peneliti melakukan kontrol berbagai karakter semua rumah tangga, menambah variabel buatan, uji robustness, dan juga melakukan perhitungan persen day agar jumlah per kapita lebih akurat. Kemudian validitasnya ini cukup baik karena bandingan waktu yang kuat yang dilakukan sebelum dan sesudah pandemi, kemudian hasilnya konsisten antara sebelum dan sesudah pandemi, kemudian maksudnya hasilnya konsisten yang dilakukan, kemudian reliabilitasnya itu dapat dilakukan ditingkatkan dengan menggunakan metode lain untuk meminimalisir bias ingatan seperti food record atau food weighting. Kemudian hasil dapat dibandingkan dengan indikator internasional untuk memperkuat validitas. Ini sumber yang dipakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.